Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Landari, mahasiswa kelas 4C, program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ulasan dari buku Teach Links Finance, karyanya Timothy Walker, khususnya pada bagian bab 3 yang berjudul Kemandirian sebagai tugas dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Nah, pada bagian bab ini menghadirkan gagasan yang sangat menarik dan relevan bagi kita sebagai calon pendidik, yang dimana di sini menceritakan itu kayak bagaimana cara membangun kemandirian siswa di dalam kelas dan apa yang bisa kita pelajari dari sistem pendidikan Finlandia ini. Yuk, mari kita simak. Nah, pada bab 3 ini, dia menceritakan sebuah kisah yang dialami Timothy Walker ini saat pertama kali mengajar di Helsinki, Finlandia. Ia terkejut ketika menyadari bahwa murid-muridnya itu pulang sekolah sendiri gitu, tanpa diantarkan guru, bahkan sejak kelas 1 SD. Nah, anak-anak itu berjalan berjalan naik uh, kereta bawah tanah atau bersepeda pulang ke rumah, lalu membuat makanan sendiri. Nah, bagi Timothy sendiri ini adalah pemandangan yang sangat asing. Di Amerika, para guru selalu mengantar muridnya itu ke pintu luar. Namun di Finlandia hal ini yang hal hal namun di Finlandia ini hal yang biasa. Dari sini muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa sih anak-anak di Finlandia itu tampak lebih mandiri gitu? Jawabannya bukan karena mereka memiliki gen mandiri, melainkan karena mereka diberi kayak banyak waktu kesempatan untuk melakukan hal-hal sendiri, baik di rumah maupun di sekolah. Dan melalui kesempatan-kesempatan itulah mereka ini berkembang menjadi pelajar yang mampu mengarahkan dirinya sendiri gitu. Literatur akademik pun menegaskan bahwa kemandirian adalah salah satu bahan dasar kegembiraan yang paling penting, yang dimana siswa tampak lebih bersemangat ketika guru membuat keputusan yang mengembangkan kemampuan mereka. Bahkan mereka bukan yang membatasi gitu. Nah, lanjut pada sebab yang pertama, yang berjudulnya itu mulai dengan kebebasan, yang dimana selama bertahun-tahun mengajar, Timothy ini memegang prinsip umum gitu kan. Prinsipnya itu tuh memberikan tanggung jawab secara bertahap, yang artinya guru itu membatasi kebebasan siswa terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan memberikannya lebih banyak ketika perlahan-lahan memberikannya lebih banyak ketika siswa itu dianggap siap. Nah, namun di Finlandia, Timothy menemukan bahwa pendekatan ini justru bisa dibalik, alih-alih memulai dengan larangan yang signifikan. Mengapa tidak memulainya dengan kebebasan yang signifikan? Contoh nyatanya, ketika siswa kelas 5 ingin menjual kue untuk uh, penggalangan dana. Timothy awalnya ragu, namun dia memberi lampu hijau gitu kan, dan hasilnya menakjubkan. Siswa itu membuat iklan sendiri, mengatur meja, menentukan harga, hingga menutup transaksi. Semua tanpa arahan guru gitu. Pengalaman ini kemudian mendorong Timothy dan rekan-rekannya itu untuk mencoba uh, minggu belajar mandiri, yang dimana sebuah program ini di mana siswa itu diberi daftar tugas lintas mata pembelajaran yang bebas gitu kan untuk menyelesaikannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa pelajaran konvensional selama berhari-hari. Hasilnya itu semua anak-anak menyelesaikan tugasnya meskipun dengan waktu yang berbeda-beda.
Pesan utamanya itu di sini adalah kayak tentang kepercayaan adalah titik awal dari kemandirian gitu. Nah, pada bab selanjutnya itu adalah subbabnya em, meninggalkan batas dan menawarkan pilihan. Yang dimana dalam model pembelajaran menulis, Timothy menetapkan pendekatan seminar penulisan. Siswa bebas memilih di mana mereka duduk, apakah di perpustakaan, di lab komputer, atau di meja tengah. Bahkan uh, mereka mereka itu bahkan boleh mendengarkan musik melalui MP3 player mereka selama mengerjakan tugas. Yang terpenting mereka fokus pada pekerjaan mereka. Namun namun Timothy juga menyadari bahwanya kebebasan ini itu bahwa kebebasan bahwa kebebasan tanpa pilihan yang bermakna tidaklah cukup. Dalam refleksinya tentang minggu belajar mandiri, siswa memberikan kritik yang jujur. Tugas yang diberikan terlalu beragam dan tidak mencerminkan minat atau kekuatan individu masing-masing dari siswa. Maka lahirlah gagasan penting, di mana guru perlu menjawani minat siswa dengan kurikulum yang sedang berjalan. Memberikan pilihan bukan berarti melepaskan kendali, tetapi merancang jalur belajar yang memungkinkan siswa itu merasa punya suara dalam proses pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya Timothy juga menekankan pentingnya melibatkan siswa dalam perencanaan pembelajaran. Sebelumnya mengajar di Finlandia, ia selalu menganggap perencanaan sebagai tanggung jawab penuh guru gitu kan. Namun ia juga mengubah pendekatannya. Siswa diajak juga untuk berdiskusi tentang arah unit pembelajaran, apa yang mereka ingin apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin mempelajarinya gitu. Salah satu yang ia gunakan adalah bagan TMT, tahu mau tahu, telah pelajari gitu. Sebuah strategi instruksional yang membantu siswa itu dapat menghubungkan pengetahuan awal mereka dengan tujuan belajar. Bagan ini juga memberikan gambaran nyata tentang pertumbuhan belajar yang bisa dilihat langsung oleh siswa. Selain itu, subbab buat jadi nyata ini juga menekankan pentingnya konteks autentik dalam pembelajaran. Timothy juga memberikan contoh dari guru Majapahit yang menggunakan jarum asli dan kelas pertukangan kayu yang terasa lebih seperti bengkel sungguhan. Ketika mempelajari terasa lebih nyaman, eh, ketika mempelajari terasa lebih nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa lebih terlibat dan lebih bertanggung jawab. Untuk sebab terakhir itu berjudul tuntunan tanggung jawab, yang dimana Timothy ini mengamati bahwa di Finlandia kepercayaan kepada siswa dan guru uh, kepa- kepada siswa dan kepada guru bukan sesuatu yang harus dibuktikan dulu, melainkan sesuatu yang diberikan sejak awal. Uh, guru diper, Guru dipercaya oleh penjabat dan orang tua untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa tekanan terlebih dari luar. Ia juga merefleksikan pengalamannya sebagai orang tua. Uh, ketika anak Ketika anak belajar keterampilan baru, uh, ter- terlalu banyak batasan justru membunuh antusias antusiasme anak. Kepercayaan yang tulus bukan kepercayaan yang dibumbui rasa takut adalah fondasi dan tanggung jawab yang sesungguhnya. Pesan ini sangat relevan bagi kita calon guru, yang dimana akun stabilitas yang dibangun dirasa takut tidak akan menghasilkan kegembiraan belajar, tetapi kepercayaan yang tulus dan yang tulus yang akan melahirkan tanggung jawab yang bermakna gitu. Nah, jadi teman-teman, pada bab 3 ini
Finlandia itu mengajarkan kita bahwa kemandirian siswa bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya gitu kan, melainkan sesuatu yang kita rancang melalui strategi pembelajaran yang tepat. Adapun 6 strategi utamanya itu seperti mulai dengan kebebasan, tinggalkan batas yang tidak perlu, tawaran pilihan yang bermakna, membuat rencana bersama siswa, hadirkan konteks belajar yang nyata, dan tuntutan tanggung jawab yang uh, tanggung jawab dengan kepercayaan, bukan rasa takut. Sebagai calon guru ekonomi, kita bisa beradaptasi pendekatan ini dalam pembelajaran kita, menciptakan kelas yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga penuh dengan siswa yang percaya diri, mandiri, dan bahagia. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.